Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawan yang ingin memulai belajar Python, biasanya ada satu pertanyaan yang muncul. Gimana sih cara install Python yang paling praktis? Ya, karena kita tahu salah satu keunggulan dari Python itu sebenarnya adalah ekosistemnya, di mana banyak komunitas yang sudah membuat Python library untuk banyak tujuan, untuk banyak aplikasi. Nah, kalau dalam bidang yang lagi ngetren pada saat ini, yaitu data science, saya menyarankan untuk menggunakan distribusi Python dari Anaconda, terutama untuk pengguna Windows, karena ini banyak bisa meminimalisasi masalah. Karena Windows itu sepertinya adalah salah satu OS yang paling banyak masalah ketika digunakan untuk programming, kecuali kalau produk programming itu memang uh, punyanya Microsoft seperti mungkin C Sharp ya. Kemudian selain itu dengan menggunakan Anaconda ini kamu sudah dapat banyak library yang otomatis yang bisa kamu pakai langsung. Nah, Anaconda ini sebenarnya uh, uh, bukanlah kumpulan orang yang tidak mencari keuntungan. Mereka sebenarnya adalah sebuah perusahaan, ya. Akan tetapi perusahaan ini unik karena mereka juga memberikan distribusi Anaconda yang gratisan, yang full open source. Jadi kamu bisa lihat source code-nya, bisa kamu pelajari di individual edition. Tentu saja ada add-on value yang mereka tambahkan dalam memberikan distribusi untuk yang versi enterprise-nya dan sebagainya. Tapi untuk tujuan kita, maka kita hanya perlu individual edition ini ya. Nah, di individual edition ini akan dijelaskan bahwa beberapa sifat-sifat darinya, yaitu dia adalah open source, sudah banyak Conda packages, dan ada environment manager yang disebut Conda. Nah, di dalam distribusi ini kamu akan uh, sudah termasuk libraries yang benar-benar banyak dipakai untuk banyak bidang uh, di Python, khususnya untuk yang data science related ya, seperti Jupyter, SciPy, Spider, NumPy, dan sebagainya ya. Bisa lihat di sini. Jadi gimana cara installnya? Gampang sekali. Kamu cuma tinggal cari Anaconda installers, pakai OS apa yang kamu mau. Karena saya sekarang pakai Windows, kelihatan ya, ini Windows. Maka jelas bahwa saya akan ambil yang ini, ya, Python 3.8. Yep. Kemudian ada dua versi yang 64 bit dan 32 bit. Tentunya biasanya kita sekarang sudah pakai 64 bit. 32 bit sudah kebanyakan sudah menjadi masalah. Uh, dan kamu akan dapat sekitar 500 megabyte installers ya, di mana nanti akan banyak package yang atau libraries yang diinstal bersama Python. Jadi bukan cuma Python, tapi banyak libraries-libraries lain yang dibangun dari Python dan sebagainya. Oke. Tapi kalau misalnya kamu sudah cukup berpengalaman, kemungkinan besar kamu mungkin nggak mau install satu paket semua, tapi kamu ingin install library tertentu aja yang kamu sering pakai. Alasannya simple sebenarnya. Pertama, untuk save irit hard disk space. Jadi hard disk nggak terlalu banyak dipakai. Yang kedua, karena ya ada fenomena yang disebut dependency issue ya. Jadi kalau misalnya ada libraries misalnya dalam ekosistem Python, dia itu suka bergantung kepada library lain. Misalnya ada library yang bagus sekali namanya NumPy ya. NumPy itu adalah library untuk array programming. Nah, banyak sekali library-library lain yang dibangun di atas NumPy. Kadang-kadang satu library mereka menggunakan uh, NumPy versi tertentu misalnya, versi satu misalnya. Tapi untuk library yang lain mereka menggunakan versi 2. Nah, karena dalam satu environment itu nggak bisa banyak NumPy, hanya bisa satu, maka nggak bisa kita maka kedua library ini akan konflik. Jadi
itulah sebabnya sebagian orang, terutama yang sudah terbiasa, mereka hanya ingin menginstall package yang benar-benar mereka butuhkan saja, atau library yang mereka butuhkan saja. Jadi nggak usah terlalu terlalu banyak library. Nah, solusi untuk masalah ini adalah dengan menginstall Miniconda. Miniconda ini sendiri sebenarnya mirip-mirip dengan tadi Anaconda installers, cuman dia adalah free minimal installers ya. Jadi cuma ada Conda, package manajernya, Python, terus package yang mereka dependent on it ya. Jadi yang mereka bergantung pada paket apa ya. Kemudian yang lain seperti pip, zlib, dan lain-lain. Jadi kecil sekali ya. Kemudian ada beberapa pilihan, yaitu Python 3.8 dan Python 2.7. Saya sarankan untuk pakai Python 3.8 karena Python 2 itu kan sebentar lagi habis masa berlakunya atau end of life sebentar lagi. Kemudian Python 3.8 tentu saja saya pakai yang 64 bit. Jadi sudah saya download di sini ya. Sudah saya download. Ya. Ini dia. Ya. Saya coba install. Oke. Nah, next. Silahkan baca kalau mau, tapi intinya open source. Kemudian just me. Biasanya karena saya emang cuma saya yang pakai laptop ini jadi nggak masalah. Nah, kemudian destination foldernya kamu bisa pilih yang ini atau kalau kamu mau ganti ke tempat yang lain juga nggak masalah. Misalnya kalau saya mau ke D drive ya, misalnya ya, ke D drive. Ya, saya misalnya Honda, misalnya ya. Kemudian saya akan install. Nah, karena isi dari paket ini sangat sedikit, maka biasanya instalasinya cukup cepat, ya. Tidak banyak waktu yang diperlukan untuk install mini Conda ini. Tidak seperti kalau kita install Conda, kita butuh waktu mungkin 10 sampai 15 menit untuk menyelesaikan instalasinya. Oke, selesai. Dan kalau kamu mau lihat tutorial nggak masalah, ya. Atau learn more about Anaconda juga boleh. Tapi karena saya sudah biasa, jadi saya nggak perlu lagi. Nah, setelah kamu install ini, biasanya akan muncul apa namanya Anaconda prompt ya. Anaconda prompt and PowerShell. Jadi kamu bisa pin to start biar mudah nanti kalau mau mengakses prompt. Ya. Jadi bisa kamu lihat bahwa sekarang sudah terinstall dengan ciri-ciri di sini disebutkan ada base installation dari Anaconda. Tapi tentu saja saya nggak mau cuma pakai Python saja. Saya juga ingin beberapa data science package yang lain ya. Seperti Jupyter, seperti Spider, seperti SciPy, NumPy dan sebagainya. Jadi saya kalau saya mau tambahkan ya saya cuma perlu Conda install SciPy, kemudian Matplotlib, kemudian Jupyter, kemudian Spider, kemudian apa lagi ya? Pandas. Ya, misalnya gitu. Maka dia akan cari package metadatanya dari repo yang ada di internet dari mereka. Semoga aja berhasil. Kadang-kadang ada konflik di initial problem solve. Nah, oke. Dan uh, nah, oke. Di sini kita lihat ada banyak package yang kita minta cuman ini 1, 2, 3, 4, 5, tapi package yang di-download itu banyak sekali. Ini karena package-package ini yang 1, 2, 3, 4, 5 yang saya sebutkan tersebut
sebenarnya punya dependensi atau bergantung pada paket-paket lain atau library-library yang lain. Jadi mereka harus di-download. Nah, fungsi daripada package manager yang bernama Conda ini adalah ya Conda install. Conda ini adalah nama package manajernya adalah untuk mencari uh, dependensinya. Jadi kita nggak perlu uh, peduli dengan urutan perlu install ini sebelum ini sebelum ini. Dia akan take care, dia akan mengatur itu sendiri ya. Kemudian kalau kita lihat tadi saya pakai SciPy ya, tapi nggak ada saya nggak bilang NumPy. Nah, karena NumPy ini salah satu yang sangat diperlukan, maka otomatis dia akan diinstal juga, walaupun tidak saya definisikan. Kemudian ya, saya tinggal proceed, yes or no. Yes, tentu saja. Oke. Okay. Dan setelah itu kamu bisa pakai package manajernya atau di base installation di base environment dengan cukup lancar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.